알아요. Kurara, seorang putri pengusaha sukses di bidang kosmetik, dikenal sebagai sosok cantik, berbakat sebagai pianis, serta rendah hati meski hidup bergelimang harta. Kehilangan ibunya sejak lahir tidak membuat hidupnya hancur karena sang ayah selalu memberikan kasih sayang penuh. Ketika menginjak usia dewasa, ayahnya ingin Kurara menikah dengan tunangannya, seorang calon dokter bernama Jungnam. Namun, meskipun menghormati pilihan ayahnya, Kurara sebenarnya tidak benar-benar mencintai Jungnam. Sementara itu, Sun Woo-jun, seorang pria sederhana yang bekerja sebagai buruh bangunan, hidup mandiri di kos kecil. Suatu hari, Jun terlibat dalam insiden kecil saat menolong orang di dekat gedung tempat Kurara akan menikah. Namun, nasib buruk menimpa Kurara di hari pernikahannya. Ayahnya mengalami serangan jantung di depan gedung resepsi, dan gosip mengenai kebangkrutan perusahaan ayahnya tersebar di antara para tamu. Akibatnya, keluarga Jungnam memutuskan membatalkan pernikahan. Tak lama setelah itu, ayah Kurara meninggal dunia di rumah sakit. Kehilangan ayah dan rumah membuat Kurara terpuruk. Ia bahkan tidak bisa menghadiri pemakaman ayahnya karena harus menghindari para penagih hutang. Dalam kesedihannya, ia mencari tempat tinggal baru, tetapi malah ditipu agen properti. Hari itu ia terlihat mendatangi makam kedua orang tuanya sebagai tempat mengadu. Di sisi lain, Jun yang diam-diam khawatir pada Kurara juga menghadapi tekanan dari keluarganya. Nasib mempertemukan kembali Kurara dan Jun ketika mereka terlibat kecelakaan mobil. Kurara mengalami cedera parah dan harus dirawat di rumah sakit, sementara Jun, meskipun terluka, memilih merawat dirinya sendiri. Mengetahui keadaan Kurara yang kini sebatang kara, Jun memutuskan untuk membantunya selama di rumah sakit, meski ia sendiri harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam proses ini, hubungan antara Kurara dan Jun perlahan berkembang. Jun mulai merasa simpati yang mendalam pada Kurara, sementara Kurara merasa nyaman dengan kehadiran Jun yang tulus. Meski mereka berasal dari dua dunia yang berbeda, pertemuan-pertemuan ini mulai memperlihatkan bagaimana mereka saling melengkapi dan mendukung satu sama lain di tengah semua kesulitan yang mereka hadapi. Karena membutuhkan uang, Jun menerima pekerjaan yang melelahkan, sehingga jarang menemui Rara. Kesepian, Rara mengisi waktu dengan menonton pertunjukan musik di rumah sakit, mengenang masa bermain pianonya. Jun yang kelelahan akhirnya kembali ke rumah sakit dan cemburu melihat Rara bersama Unsok. Ia pun mengajak Rara keluar untuk bersepeda, di mana Rara menangis karena merasa Jun menghilang di saat ia butuh dukungan. Rara yang polos kemudian dibawa ke salon Nyonya Jin, tapi terjebak dalam masalah karena tidak bisa membayar perawatan rambut. Jun datang menyelamatkan situasi dan mengungkapkan bahwa Rara akan tinggal bersamanya. Hal ini membuat Hayong, putri Nyonya Jin, cemburu. Di rumah Jun yang sederhana, Rara terkejut dengan sikap perhatian Jun meski hidup mereka serba terbatas. Sementara itu, Unsok yang khawatir pada Rara terus mengikuti dan akhirnya mengetahui bahwa Jun adalah pria baik. Saat diusir Nyonya Jin karena tidak punya penghasilan, Rara tersesat, membuat Jun dan Unsok panik mencarinya. Ketika Jun menemukannya, Rara merasa terharu. Jun bahkan berjanji membayar sewa kamar untuk Rara, meski ia sebenarnya merasa senang bisa membantu. Kehidupan Rara semakin dekat dengan Jun, yang ternyata berasal dari keluarga kaya tetapi memilih hidup sederhana. Di sisi lain, Rara mulai mencari cara untuk bekerja, meski tangannya masih dalam pemulihan. Rara juga mengungkapkan kisah keluarganya yang bangkrut dan ayahnya yang meninggal. Ia yakin mantan sekretaris ayahnya, Tuan Moon, masih setia, meski tanpa sepengetahuannya, pria itu menikmati hidup mewah di kapal pesiar. Rara semakin penasaran dengan Jun setelah mengetahui kemampuannya yang luar biasa meski hanya bersekolah sampai SMP, tetapi Jun tetap menjaga jarak dengan menutup rapat masa lalunya. Jun mendapat kabar bahwa anjing peliharaan Rara, Mimi, sudah diizinkan pulang dari klinik, tetapi Nyonya Jin tidak setuju jika Mimi dibawa ke rumah. Jun akhirnya bersedia merawatnya. Di sisi lain, Unsok terlihat sakit dan harus minum banyak pil setiap hari.
Sementara itu, Rara bersiap melepas gips tangannya dan mulai bermain piano di taman umum, membuktikan kemampuannya sebagai pianis. Penampilannya menarik perhatian banyak orang dan membuat Jun khawatir karena Rara berlatih hingga larut malam. Suatu hari, Rara menerima kiriman piano dari seseorang misterius bernama Twinkle Star, sehingga ia tidak perlu lagi bermain di taman. Rara memulai kursus piano di rumah Jun dengan bantuan sponsornya, Jun, meski awalnya belum mendapatkan murid. Untuk menarik perhatian, Jun bahkan mendaftar sebagai murid pertama, diikuti oleh Unsok yang ternyata sudah mahir bermain piano. Ketika Unsok mulai mendekati Rara, Jun merasa cemburu. Rara, yang kini sangat bergantung pada Jun, membuat Jun merasa semakin terikat. Saat sebuah insiden tragis terjadi, ditemukan mayat dengan tanda pengenal atas nama Jun, yang membuat situasi semakin rumit. Jun pun melarang Rara pergi malam itu, menginginkannya tetap bersamanya, karena kenangan masa lalunya yang menyakitkan kembali muncul. Rara, yang galau sepanjang perjalanan bersama Unsok, meminta mobilnya berhenti di sebuah persimpangan. Ia kemudian menginap di rumah Jun dan berbincang panjang lebar tentang kehidupan. Berbeda dengan Jun yang mengaku tak punya impian, Rara bermimpi membuka kursus piano dengan banyak murid. Keesokan harinya, Jun menyiapkan sarapan sesuai keinginan Rara, sementara Rara mengisi waktu dengan bermain piano, membuat suasana di salon Nyonya Jin lebih hidup. Sementara itu, Jun bekerja paruh waktu di kebun milik Tuan Manbok, yang ternyata adalah pemilik gedung tempat Jun dan salon Nyonya Jin berada. Di tempat lain, Nyonya Jo mendapat kabar bahwa hasil tes DNA membuktikan mayat yang ditemukan bukan putranya, Jun. Dia pun mendesak detektif untuk segera menemukan Jun. Saat Unsok mulai mendekati Rara, Jun merasa tidak nyaman, terutama ketika Unsok ikut makan malam di salon bersama Rara dan teman-teman mereka. Di malam yang sama, Rara menerima kiriman bunga misterius yang diduga dari penggemarnya, Twinkle Star. Jun kemudian mengantar Rara mengambil mobil kesayangannya, hadiah ulang tahun dari mendiang ayahnya. Saat Rara berencana menjual mobil itu untuk melunasi utang, Jun membatalkan proses tersebut dan menawarkan pekerjaan sebagai sopir pribadinya. Ketika Unsok menemukan foto Jun dalam sebuah acara sosial rumah sakit, ia menyadari Jun adalah putra pemilik rumah sakit yang kabur saat SMA. Unsok meminta Jun jujur kepada Rara tentang identitasnya. Sementara itu, kursus piano Rara mulai berkembang. Tuan Manbok mendaftar sebagai murid meskipun usianya sudah lanjut, dan Junho, pelanggan salon Nyonya Jin, juga ikut mendaftar meski sempat berseteru dengan Nyonya Jin. Rara yang periang terus mendukung murid-muridnya dengan penuh kesabaran. Namun, ketika Jun terlambat pulang dari pekerjaannya, Rara mulai khawatir dan menyusulnya ke toko tempat Jun bekerja. Sebelum bekerja di kedai makanan, Jun mengalami guncangan hebat setelah sahabatnya, Jihon, meninggal dalam kecelakaan tragis. Teman-teman menuduh Jun sengaja mencelakai Jihon demi menjadi juara kelas, yang membuat Jun merasa sangat bersalah. Sejak itu, ia fokus belajar, mengabaikan ujian, dan akhirnya kabur dari rumah, membuat keluarganya frustrasi karena upaya mencari Jun tidak membuahkan hasil. Jun menyadari Unsok mungkin mengetahui keberadaannya dan bisa membocorkannya, sehingga ia berpamitan kepada Rara dengan kemungkinan pergi tanpa pemberitahuan. Rara sedih mendengar itu dan memohon Jun tetap di sisinya hingga utangnya lunas. Akhirnya, Jun memilih bertahan di kota tersebut dan menjalin kesepakatan dengan Unsok untuk melupakan urusan masing-masing. Namun, kedekatan Unsok dengan Rara membuat Jun cemburu, hingga ia memutuskan untuk selalu menemani Rara. Rara akhirnya bertemu seorang anak bernama Jaemin yang ingin belajar piano tetapi tidak mampu membayar. Rara mengajarinya gratis karena melihat bakat luar biasa Jaemin, meskipun ia tidak tahu tempat tinggalnya. Sementara itu, Jun merasa curiga dengan Unsok dan Junho, terutama setelah mengetahui Junho menyimpan banyak foto Rara di ruangannya. Ketika Rara mendapat pesan dari akun misterius Twinkle Star untuk bertemu di sebuah kafe, pria tersebut tidak muncul. Hal ini membuat Rara mulai menduga Unsok adalah pemilik akun itu karena gelagat dan caranya menulis pesan. Namun, Jun meminta Rara tidak mengambil kesimpulan terburu-buru. Rara kemudian mendapat ide untuk meningkatkan reputasi tempat lesnya dengan mempersiapkan Jaemin mengikuti kompetisi musik, meskipun Jaemin kesulitan membaca not balok karena belajar secara otodidak. Saat Jun dan Rara mengunjungi rumah Jaemin,
mereka menemukan kondisi tempat tinggalnya yang memprihatinkan. Rara semakin termotivasi untuk membantu Jaemin belajar piano secara serius tanpa biaya. Di sisi lain, Tuan Manbok berusaha membujuk Jun agar pulang karena ibunya sangat merindukannya, tetapi Jun menolak. Pada malam yang sama, Unsok mengembalikan kotak makanan yang diberikan Rara, sementara Jun meminta Nyonya Jin mengawasi Rara karena ia khawatir akan pengaruh Unsok dan Junho. Malam itu, Rara mengajak Jaemin makan malam bersama Nyonya Jin. Perhatian yang Rara berikan kepada Jun membuat Hayong semakin cemburu. Ia akhirnya patah hati setelah Jun menolak pernyataan cintanya. Sebagai pelampiasan, Hayong berusaha menjodohkan Rara dengan Unsok. Hayong bahkan merencanakan acara menonton bersama Unsok dan Rara, tetapi sengaja membatalkannya, sehingga Rara hanya menonton dengan Unsok. Mengetahui hal itu, Jun, yang tak ingin perhatian Rara teralihkan, menjemput Rara dari bioskop. Di sana, Unsok menyatakan perasaannya, tetapi Rara menolaknya secara halus. Rara kemudian fokus melatih Jaemin untuk kompetisi musik. Namun, Jungho tidak senang karena jadwal latihannya dikurangi, meskipun selama ini ia hanya meminta Rara memainkan lagu untuknya tanpa benar-benar berlatih. Sementara itu, Unsok mulai mencari keberadaan Jun, dan kebetulan menemukan tempat les piano Rara. Ia ingin membawa Jun pulang, tetapi terlibat perselisihan dengan Jungho. Akibatnya, Unsok terluka dan dibawa ke rumah sakit oleh Nyonya Jin. Jungho semakin mencurigakan. Ia bahkan membawa bunga ke tempat les, bersikap agresif, dan mencoba mendekati Rara. Jun memperingatkan Rara untuk berhati-hati padanya. Jungho akhirnya berhenti les setelah cintanya ditolak Rara, meskipun ia tetap menyimpan dendam. Ketika Jaemin bersiap untuk kompetisi, insiden buruk terjadi. Jungho mencoba menculik Jaemin dan mencederai tangannya hingga ia tak dapat bermain piano dengan sempurna. Akibatnya, Jaemin dinyatakan gugur. Melihat kegagalan itu, Rara teringat masa kecilnya saat sang ayah menghiburnya dalam situasi serupa. Ia pun memberi dukungan penuh kepada Jaemin agar tetap semangat. Setelah kompetisi, mereka berkumpul di restoran untuk merayakan bersama. Namun, insiden mengejutkan terjadi ketika Rara menerima telepon untuk memindahkan mobilnya dan tiba-tiba menghilang. Unsok yang panik menemukan ponsel Rara di parkiran. Jun, yang curiga dengan gerak-gerik Jungho, menyelidiki hingga menemukan tempat kos Jungho. Saat mendobrak pintu kamar, Jun terkejut melihat ruangan itu penuh dengan foto-foto Rara yang diambil selama bertahun-tahun. Jungho menyimpan kartu mahasiswa dan beberapa barang milik Rara, yang mengingatkan Jun pada tempat pelatihan kerja yang pernah ia kunjungi. Jun akhirnya menemukan lokasi Rara yang disekap dalam keadaan terikat. Ketika Jun tiba, Rara berusaha menarik perhatian dengan menjatuhkan tubuhnya karena mulutnya tersumpal. Jun menemukan Rara dan menghajar Jungho hingga pria itu terluka parah. Meski Jun mengira Jungho tewas, ia membawa Rara ke rumah sakit, sementara dirinya harus menjalani interogasi di kantor polisi. Identitas Jun sebagai putra Nyonya Jo, wanita kaya dari Seoul, akhirnya terungkap. Jun dipaksa pulang ke Seoul oleh orang tuanya, meninggalkan Rara dalam keadaan hampa. Di rumah, Jun menjadi frustasi karena dilarang berkomunikasi dengan Rara, sementara Rara mencoba melanjutkan hidupnya dengan mengajar piano. Tuan Mabuk, yang sering mengunjungi Rara, membantunya dalam banyak hal, termasuk mengadakan acara musik. Saat Jun berhasil mengelabui ibunya dan petugas medis, ia kembali ke Ompo untuk bertemu Rara dan menjelaskan semua hal. Keduanya semakin memahami perasaan masing-masing. Namun, hubungan mereka terus diuji oleh tekanan keluarga Jun. Nyonya Jo, yang tak ingin pendidikan putranya terganggu, meminta Rara untuk menjauh demi masa depan Jun. Rara dengan berat hati mengembalikan uang Jun dan meninggalkan pesan agar Jun fokus pada studinya. Beberapa bulan kemudian, Jun mendengar kabar Rara akan menikah dengan Unsok. Terburu-buru, ia menghadiri pernikahan tersebut, tetapi ternyata acara itu hanyalah promosi bisnis yang dirancang oleh Hayong dan Songki. Akibatnya, Jun menjadi bahan perbincangan di dunia maya sebagai pengganggu pernikahan. Misteri pemilik akun Twin Clay Star belum terpecahkan. Saat Rara bertanya kepada Unsok, ia menyangkal sebagai pemilik akun tersebut. Setelah ditelusuri, piano yang dikirim untuk Rara ternyata berasal dari Tuan Manbok. Namun, ketika Rara hendak menanyakannya, Tuan Manbok terkena serangan jantung dan dibawa ke rumah sakit. Karena biaya pengobatan yang besar,
anak Tuan Manbok memutuskan menjual gedung tempat Rara tinggal, meninggalkan Rara dan Nyonya Jin dalam kesedihan. Di sisi lain, Jun mulai bersikap dingin kepada Rara dan memutuskan hubungan mereka. Ia mengaku akan melanjutkan kuliah di luar negeri. Namun, Rara akhirnya mengetahui bahwa Jun sebenarnya mengidap leukemia dan harus menjalani pengobatan di luar negeri. Jun merahasiakan kondisinya agar tidak membuat Rara sedih. Sebelum berangkat, Jun mengadakan pertemuan terakhir dengan teman-temannya, meminta mereka menjaga Rara dengan baik. Beberapa bulan berlalu, Jun terus menghubungi Rara. Meski tubuhnya semakin melemah, Rara, yang tidak mengetahui kondisi Jun, tetap berpikir bahwa Jun sibuk kuliah. Saat Natal tiba, Jun mengirimkan video penampilan pianonya untuk acara Rara. Namun dirinya tidak bisa hadir. Keesokan harinya, Nyonya Jo datang memberi kabar duka bahwa Jun telah meninggal dunia. Kabar itu membuat Rara dan semua temannya sangat terpukul. 5 tahun kemudian, Rara masih tinggal di Ompo, menjalankan usaha les piano, sementara teman-temannya telah menjalani hidup masing-masing. Suatu malam, saat memainkan lagu kenangan, Rara dikejutkan oleh kehadiran Jun yang ternyata masih hidup. Selama 5 tahun, Jun berjuang melawan penyakitnya tanpa memberitahu Rara. Kini, keduanya bersatu kembali, merajut kisah cinta yang lebih matang dan bahagia. Lagu-lagu piano Rara terus memberikan semangat kepada banyak orang, menjadi simbol harapan yang tak pernah padam. Terima kasih sudah membaca ulasan ini. Jika kamu menikmati konten seperti ini, beri kami dukungan dengan menekan tombol like, membagikan ke teman-temanmu, dan jangan lupa untuk subscribe agar kami semakin bersemangat untuk menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Punya rekomendasi film lain untuk diulas? Tulis di kolom komentar ya.